Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi terkait masalah wayang ya, yang selama ini ramai. Saya bacakan dulu dari media online repelita.com dengan judul Sunan Kalijaga berdakwa dengan wayang. Gus Baha, dia mantan preman jadi wali, tidak tahu hukum Islam. Penceramah Nahdlatul Ulama NU Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha mengatakan Wali Songo menggunakan wayang dalam berdakwa dan menyiarkan Islam di Nusantara. Saat itu wayang dipakai adalah wayang tengul yang berbentuk patung manusia. Ulama Wali Songo yang menggunakan patung ini adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu saking inginnya berdakwah sampai membuat wayang tengul. Itu wayang berbentuk orang, kata Gus Baha dalam sebuah video ceramahnya dilansir Kamis 18 Februari 2022. Menurut Gus Baha, Sunan Kalijaga menggunakan wayang tengul yang berbentuk manusia untuk berdakwah karena ketidaktahuannya tentang hukum-hukum Islam. Sebab Sunan Kalijaga adalah seorang mantan preman yang menjadi wali. Sunan Kalijaga agak tidak tahu hukum Islam karena mantan preman jadi wali, kata Gus Baha. Sementara itu Sunan Giri menghukumi haram bermain wayang, sebab wayang tengul menyerupai makhluk hidup seperti manusia. Perbedaan pendapat antara Sunan Giri dan Sunan Kalijaga diselesaikan oleh Sunan Kudus yang lebih alim dan berilmu. Akhirnya di tengah-tengah oleh Sunan Kudus yang lebih alim, jelas Gus Baha. Sunan Kudus mengusulkan agar wayang tengul yang menyerupai manusia itu dibuat tipis hingga tidak lagi berbentuk patung. Akhirnya jadilah wayang kulit. Wayang ini dipeokkan saja terus jadi wayang kulit. Kalau wayang tengul itu berbentuk patung, tapi kalau rata seperti kulit, sudah tidak bisa kasih nyawa. Orang sudah penyet atau tipis, papar Gus Baha. Pembahasan soal wayang dalam hukum Islam menjadi perbincangan ketika potongan video ceramah Ustadz Khalid Basalamat viral. Ustadz Khalid disebut-sebut mengharamkan wayang. Penceramah asal Sulawesi itu kemudian meminta maaf dan membuat klarifikasi. Dia menyebut bahwa tidak ada kata haram dalam ceramah itu. Dia hanya mengusulkan agar budaya harus diislamkan, bukan Islam dibudayakan. Wah, ini kawannya. Wih, betul-betul. Yang viral kemarin kan Ustadz ya, Ustadz Khalid Basalamah kan viral itu disebut wayang haram, padahal beliau tidak sebut wayang haram, tapi dipolisikan. Nah sekarang Gus Baha ya, salah seorang juga ulama kita ini yang termantap, menjelaskan ya terkait masalah wayang di zamannya para sunan. Nah, dan kita sudah dengarkan bahwa Sunan Kalijaga dulu itu pernah menggunakan wayang tengul yang berbentuk patung orang ya, tapi tidak boleh karena menyerupai makhluk hidup atau orang. Akhirnya dipeotkan. Nah, itu para wali-wali kita dulu ya. Wah, senang sekali saya dengan pembahasan Gus Baha ini. Iya kan? Ustadz Khalid Basalamah juga tidak menyebut haram, tapi ini ramai viral dan dilaporkan. Saya mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya, ya, kalau kita yang masih awam terhadap ilmu agama seperti saya nih, ya kan saya selalu mendengarkan apa yang disampaikan para guru-guru, para ustadzmu.
sejarah-sejarah di masa lalu, oh kita dengarkan. Tidak bisa langsung menjustis seseorang itu mengharamkan sesuatu. Karena kalau kita menafsirkan dengan ilmu yang sedikit, malah kita nanti yang salah-salah ngomong. Nah, di sini pun saya juga baru tahu kalau Wali Songo, Sunan Kalijaga dulu, waliullah ini beliau mantan preman, baru tahu. Tapi ini luar biasa, mantan preman, ya kan, mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bisa mendalami ilmu agama. Luar biasa. Artinya petunjuk dan hidayah dari Allah itu tidak memandang status latar belakangnya apa. Bisa saja dari orang kaya, bisa saja dari orang miskin, ya bisa saja dari siapapun. Allah maunya memberikan petunjuk dan hidayah. Nah, contohnya yang disampaikan oleh Gus Baha, bahwa di masanya bahwa Sunan Kalijaga awalnya adalah preman yang belum tahu apa itu agama Islam. Tahu-taunya beliau mendapat petunjuk dan hidayah, akhirnya sampai menjadi wali. Ini sungguh luar biasa juga. Ya. Jadi yang mendapat petunjuk hidayah biasa pun mau bisa dari anak kiai, ya anak-anak ulama, anak para habaib, keturunan-keturunan para habaib, dan siapapun. Orang-orang awam seperti saya mungkin, ya, yang lain bisa saja. Petunjuk dan hidayah turun kepada kita semuanya. Akhirnya kita lebih mengenal Allah. Karena jika kita sudah lebih mengenal Allah, kita sudah lebih mengenal Tuhan, maka saya punya keyakinan bahwa kita tidak akan pernah takut akan Allah, tidak akan pernah takut akan murka Allah. Tapi malah sebaliknya, kita akan mencintai Allah. Kita akan mencintai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Nah, mudah-mudahan kita sampai kepada taraf itu, yaitu taraf mencintai Sang Pencipta, mencintai Allah, mencintai Tuhan semesta alam, pencipta alam semesta. Kalau sekarang kan kita orang awam kadang-kadang selalu ada perasaan takut takut. Yang ada cuma takut. Karena itu ilmu itu sampai ke orang awam kayak kita ini, yang ada cuma takut. Oh, takut masuk neraka. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk dan hidayah, yang tadinya takut kepada Allah menjadi cinta kepada Allah. Nah, tentunya dengan cinta kepada Allah, semoga kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Kita doakan, ya, Gus Baha, kita doakan Ustadz Khalid Basalamah, ya, semoga beliau selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, kesehatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak di tempat yang halal. Kita doakan juga para waliullah, ya, yang sudah mendahului kita tapi ilmunya masih terus hidup. Kita doakan beliau-beliau semuanya selalu mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagikan videonya kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.